Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa bersama kami di Sahabat Mat Official, channel YouTube yang menyajikan konten pembelajaran matematika dan tutorial seputar media pembelajaran. Kali ini hadir untuk menyajikan pembahasan paket soal prediksi PAT Matematika SMP kelas 8. Episode kali ini adalah episode yang pertama yang akan membahas 5 soal dari materi teorema Pythagoras. Nah, maka mari kita siapkan pikiran, hati, dan diri untuk fokus benar-benar hadir mengikuti sajian berikut dengan seksama dan sepenuh hati. Dan selanjutnya, bila berkenan mendukung channel ini dengan ketulusan hati, kami sampaikan terima kasih atas subscribe-nya, juga like, komen, dan share-nya. Mudah-mudahan menjadi bagian dari amal soleh kita. Dan untuk variasi, pendalaman, dan juga keluasan dari soal-soal terkait materi yang kita bahas pada episode kali ini, bisa kalian ikuti melalui link yang kita sertakan dalam deskripsi dari video ini. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali pembahasan prediksi soal PAT Matematika SMP kelas 8. Kita mulai nomor 1, materi teorema Pythagoras. Perhatikan gambar. Teorema Pythagoras berbunyi, pada segitiga siku-siku berlaku kuadrat hipotenusa sama dengan jumlah kuadrat dua sisi siku-sikunya. Teorema tersebut jika diformulasikan dalam bentuk rumus terkait gambar di samping, maka yang sesuai adalah titik, titik, titik. Penyelesaian. Perhatikan dengan seksama gambar. Hipotenusa artinya sisi miring. Sisi miring adalah sisi dari segitiga siku-siku yang posisinya berada di hadapan sudut siku-siku. Sudut siku-sikunya adalah sudut A, maka hipotenusanya adalah sisi LM. Nah, hipotenusa atau sisi miringnya adalah LM. Kemudian dua sisi yang lain yaitu KL dan KM, karena kedua sisi ini membentuk sudut siku-siku di K, maka KL dan KM ini disebut sisi siku-siku. Kemudian dari bunyi teorema Pythagoras bahwa pada segitiga siku-siku berlaku kuadrat hipotenusa sama dengan jumlah kuadrat dua sisi siku-sikunya, maka dapat kita tulis kuadrat hipotenusa berarti kuadrat sisi miring, yaitu LM dikuadratkan sama dengan jumlah kuadrat dua sisi siku-sikunya. Sisi siku-sikunya adalah KM dan KL, masing-masing dikuadratkan dan dijumlahkan. Sehingga bunyi teorema Pythagoras ini jika diformulasikan menjadi rumus dari gambar yang ada di samping adalah kuadrat sisi miring yaitu LM kuadrat sama dengan jumlah kuadrat dua sisi siku-sikunya, kita tulis KM kuadrat ditambah KL kuadrat. Kita lihat yang bersesuaian pada option A, B, C, D. KM kuadrat, di sini LM kuadrat, KL kuadrat tidak sama. Ini ada LM kuadrat sama dengan KL kuadrat dikurangi KM kuadrat. Di sini jumlah. Berarti D LM kuadrat sama dengan KL kuadrat. Lihat di sini KL kuadrat ditambah KM kuadrat, ini KM kuadrat.
Untuk penjumlahan ini tertukar antara KM kuadrat dengan KL kuadrat tidak masalah, karena penjumlahan bersifat komutatif. Dengan demikian, jawaban yang benar adalah option D. Kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 2. Soal ini kita ambil dari dokumen ujian nasional tahun 2010. Perhatikan gambar. Panjang sisi AC adalah titik, titik, titik. Penyelesaian. Segitiga ABC ini adalah siku-siku di A. Ini mestinya ada tanda siku-sikunya. Kalau dia siku-siku di A, maka sisi miringnya adalah sisi yang di hadapan sudut A, yaitu sisi BC. Sedangkan AC dan AB merupakan sisi siku-siku. Sisi miring sudah diketahui, salah satu sisi siku-sikunya sudah diketahui, mencari salah satu sisi siku-siku yang belum diketahui. Maka rumusnya adalah kita tulis AC kuadrat, yaitu kuadrat sisi yang kita cari, sama dengan kuadrat sisi miring, yaitu BC kuadrat, dikurangi kuadrat sisi yang lain, yaitu AB kuadrat. Kemudian nilai BC 35 dan AB 21 kita substitusikan. Ekuivalen dengan AC kuadrat sama dengan 35 kuadrat dikurangi 21 kuadrat. Ekuivalen dengan AC kuadrat sama dengan 1225 dikurangi 441. Ekuivalen dengan AC kuadrat sama dengan 784. Sehingga AC adalah akar kuadrat dari 784. Hasilnya adalah AC sama dengan 28 cm, sesuai dengan option B. Atau kita bisa menggunakan bantuan triple Pythagoras dengan catatan paling tidak kita hafal 5 triple primitif. 5 triple primitif yang pertama, paling tidak itu. Kita coba ya. Nah, kita coba dengan cara lain, yaitu menggunakan triple Pythagoras. Kita sudah punya 35 dan 21. AC belum tahu. Kita misalkan AC-nya adalah X. Kita tulis seperti ini. 35 kemudian 21, AC belum tahu, kita tulis X. 35 dan 21, dua sisi yang sudah diketahui, mempunyai faktor sekutu yang terbesar adalah 7. Maka kita bagi dengan 7. 35 kita bagi 7 menghasilkan 5. 21 kita bagi 7 menghasilkan 3. X kita bagi 7 akan menghasilkan triple Pythagoras pelengkap dari triple primitif 35. Triple primitif 35 berapa? Kalau tidak hafal, ini kita tampilkan. Nah, ini 5 triple primitif yang pertama. Tolong dihafalkan ini. 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17, dan 20, 21, 29. Biasanya soal-soal Pythagoras yang dia dapat diturunkan menjadi triple primitif, biasanya induknya adalah 5 triple primitif yang pertama ini. Yang sering muncul itu. Nah, berarti di sini pelengkapnya dari 35 adalah 4. Nah, kita tulis 4. 4 ini adalah hasil dari X dibagi 7. X dibagi 7 menghasilkan 4. Maka nilai X adalah 4 ini harus kita kembalikan dengan cara dikalikan dengan 7. Nah, maka AC yang kita misalkan X sama dengan 7 dikalikan 4 sama dengan 28. Sama kan? Hasilnya sama. Nah, ini triple primitif ini dihafalkan.
5 triple primitif yang pertama. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya. Perhatikan gambar balok ABCDEFGH dengan ukuran AB 16 cm, BC 12 cm, AE 15 cm. Panjang diagonal sisi AC adalah. Penyelesaian, kita gambar diagonal sisi AC dan ukuran-ukuran yang diketahui ini kita pasang pada gambar. Panjang diagonal sisi AC, kita pasang ukurannya. Berarti kita ambil segitiga ABC. ABC ini adalah siku-siku di B. Mengapa siku-siku di B? Karena segitiga ABC ini diperoleh dari persegi panjang ABCD yang dibagi menjadi 2 menurut diagonal AC. Maka sudut B ini sebagai sudut persegi panjang adalah sudut siku-siku atau 90 derajat. Lebih jelasnya kita lepas di sampingnya seperti ini. AB 16, BC 12, B sudut siku-siku, berarti AC adalah sebagai sisi miring dari segitiga ABC. Dengan demikian, untuk menghitung panjang diagonal AC sama artinya menghitung sisi miring dari segitiga ABC yang sudah diketahui 2 buah sisi siku-sikunya, yaitu 16 dan 12. Nah, maka kita tulis kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat 2 sisi yang lain, yaitu 2 sisi siku-sikunya. Kita substitusikan. AC kuadrat sama dengan AB kuadrat, AB-nya 16, kita tulis 16 kuadrat, ditambah BC kuadrat, BC-nya 12, kita tulis 12 kuadrat. Kemudian kita hitung, ekuivalen dengan AC kuadrat sama dengan 256 ditambah 144, ekuivalen dengan AC adalah akar kuadrat dari penjumlahan 256 dengan 144 adalah 400. 400 ditarik akar kuadratnya untuk menghilangkan pangkat 2 ini, hasilnya adalah 20. Berarti panjang diagonal AC dari gambar balok ABCDEFGH ini adalah 20 cm. Jawaban yang benar adalah option D. Jadi kalau kita berhadapan dengan bangun ruang, saran saya adalah yang kita butuhkan kita lepas seperti ini agar lebih real sehingga lebih mudah dipahami. Oh, siku-siku. Kalau di sini mungkin kelihatan tumpul ya. Kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 4. Sebuah tangga yang panjangnya 2,5 meter bersandar pada dinding. Diketahui jarak ujung bawah tangga dengan dinding 1,5 meter. Berapa tinggi ujung atas tangga dari lantai? Kita ilustrasikan. Tangga bersandar pada tembok, tembok tegak lurus dengan lantai. Sehingga antara tangga, tembok, dan lantai membentuk segitiga siku-siku. Nah, seperti ini. Yang putus-putus ini adalah tangganya, panjangnya 2,5 meter. Kemudian ujung atas tangga yang bersandar pada dinding atau tembok, ini kita pandang sebagai tembok, PB, sampai ke lantai merupakan ketinggian ujung atas tangga ke lantai. Sedangkan A ke B ini adalah jarak ujung bawah tangga ke dinding atau ke tembok, yang sudah diketahui 1,5 meter. Yang ditanyakan adalah tinggi ujung atas tangga yaitu P ke lantai yaitu B. Berarti menghitung panjang salah satu sisi siku-siku dari segitiga siku-siku. Mencari salah satu sisi siku-siku, caranya adalah kuadrat sisi siku-siku yang dicari sama dengan kuadrat sisi miring dikurangi kuadrat sisi siku-siku yang sudah diketahui. Kita tulis seperti ini. PB kuadrat sama dengan kuadrat sisi miring, yaitu 2,5 kuadrat
dikurangi kuadrat sisi siku-siku yang sudah diketahui nilainya, yaitu 1,5 dikuadratkan. Ekivalen dengan PB kuadrat sama dengan 6,25 dikurangi 2,25. PB sama dengan 4,00 atau 4 saja juga boleh. Untuk menghilangkan kuadrat, kita tarik akar kuadratnya. Akar kuadrat dari 4 adalah 2 atau 2,0. Sesuai dengan option C. Ya. Jawabannya adalah option C. Mudah ya, mudah. Jadi kalau kita berhadapan dengan segitiga siku-siku, kalau ditanyakan sisi miring, caranya kita menggunakan kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dua sisi siku-sikunya. Tetapi kalau menghitung salah satu dari ukuran sisi siku-siku, caranya kuadrat sisi siku-siku yang dicari sama dengan kuadrat sisi miring dikurangi kuadrat sisi siku-siku yang sudah diketahui nilainya. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya. Nomor 5. Perhatikan kelompok 3 bilangan berikut. Romawi 1, Romawi 2, Romawi 3 sampai Romawi 4. Kelompok bilangan yang merupakan triple Pythagoras adalah titik, titik, titik. Penyelesaian. Triple Pythagoras adalah kelompok 3 buah bilangan yang berlaku bahwa kuadrat bilangan terbesar sama dengan jumlah kuadrat dua bilangan yang lain. Saya ulangi, kelompok 3 bilangan dikatakan sebagai triple Pythagoras jika berlaku kuadrat bilangan terbesar sama dengan jumlah kuadrat dua bilangan yang lain. Maka di sini tugas kita adalah kita cek satu persatu dari Romawi 1 sampai Romawi 4. Yang kita cek pertama adalah bilangan yang terbesar dulu. Kita mulai dari Romawi 1. Bilangan yang terbesar adalah 12. Kita kuadratkan. 12 kuadrat adalah 144. Dua bilangan yang lain adalah 8 dan 10. Kita kuadratkan dan kita jumlahkan. 8 kuadrat ditambah 10 kuadrat sama dengan 64 ditambah 100, hasilnya 164. Kemudian kita bandingkan, apakah sama kuadrat bilangan terbesar dengan jumlah kuadrat dua bilangan yang lain? Ternyata di sini tidak sama. Kalau tidak sama, berarti bukan triple. Berikutnya kita cek yang Romawi 2. Yang terbesar adalah 25. 25 dikuadratkan adalah 625. Kemudian dua bilangan yang lain yaitu 7 dan 24 kita kuadratkan dan kita jumlahkan. Hasilnya adalah 49 ditambah 576 sama dengan 625. 25 kuadrat hasilnya 625. 7 kuadrat ditambah 24 kuadrat hasilnya juga 625. Artinya sama. Kalau sama berarti ketiga bilangan itu merupakan triple Pythagoras. Romawi 3. Bilangan yang terbesar adalah 26. Selalu dimulai dari menguji kuadrat bilangan yang terbesar. 26 kuadrat adalah 676. Dua bilangan yang lain adalah 10 dan 24. Kuadratkan dan jumlahkan. Hasilnya 100 ditambah 576 sama dengan 676. Sama lagi. Berarti tiga bilangan ini adalah merupakan triple Pythagoras. Terakhir untuk Romawi 4. Yang terbesar adalah 21. Dikuadratkan hasilnya 441. Bilangan yang lain, dua bilangan yang lain 12 dan 16. Kuadratkan dan jumlahkan sama dengan 144 ditambah 256 sama dengan 400. Tidak sama, berarti bukan triple. Dengan demikian, kelompok 3 bilangan yang merupakan triple Pythagoras adalah Romawi 2 dan Romawi 3. Jawabannya tadi ada pada option D. Nah, sedikit saya tambahkan di sini.
menguji triple Pythagoras ini identik dengan menguji jenis segitiga dengan menggunakan bilangan-bilangan triple. Kalau kita misalkan bahwa bilangan-bilangan ini kita anggap sebagai ukuran-ukuran dari sisi-sisi segitiga, untuk mendeteksi jenis segitiga apa dia, apakah segitiga siku-siku, lancip atau tumpul, maka cara deteksinya persis seperti ini, sama persis, yaitu bilangan yang terbesar dalam arti sisi terpanjang dikuadratkan sendiri, dua bilangan yang lain adalah sebagai sisi-sisi selain terpanjang, kita kuadratkan dan kita jumlahkan, kemudian kita bandingkan. Hanya saja di sini 144 dan 164 ini kita tidak menggunakan tanda seperti ini, tapi menggunakan tanda kurang dari, artinya kuadrat sisi terpanjang kurang dari jumlah kuadrat dua sisi yang lain. Seperti ini. 12 kuadrat kurang dari 8 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Ketika kita dapatkan hubungan bahwa kuadrat sisi terpanjang kurang dari jumlah kuadrat dua sisi yang lain, maka ini menunjukkan bahwa segitiga yang dimaksud adalah segitiga lancip. Kemudian kalau sama dengan memenuhi triple, berarti segitiga siku-siku. Kemudian untuk Romawi 4, kuadrat sisi terpanjang nilainya lebih dari jumlah kuadrat dua sisi yang lain. Kita tulis seperti ini, 21 kuadrat lebih dari, kalau ini kurang dari, ini lebih dari 12 kuadrat ditambah 16 kuadrat. Kalau kurang dari adalah segitiga lancip, kalau lebih dari adalah segitiga tumpul. Kalau sama dengan segitiga siku-siku. Nah, ini kita tambahkan sebagai informasi bonus, karena ada kalanya tiga bilangan yang disajikan itu sebagai bilangan triple atau bukan triple, pertanyaannya. Akan tetapi ada kalanya kelompok tiga bilangan itu sebagai ukuran sisi-sisi segitiga dan ditanyakan jenis segitiganya jenis segitiga apa. Dengan demikian soal terakhir ini kita mendapatkan dua pelajaran tentang uji triple dan uji atau deteksi jenis segitiga, tumpul, lancip atau siku-siku. Baik, saya kira demikian yang bisa kita sajikan untuk episode kali ini. Selanjutnya, jika kalian ingin lebih luas wawasan, bertambah pengetahuan, pada deskripsi dari video ini kita cantumkan link dari video pembahasan soal-soal yang terkait dengan yang kita bahas pada episode kali ini, yaitu soal-soal tentang teorema Pythagoras. Silakan bisa diakses. Dan akhirnya sampai di sini dulu kita akhiri. Insya Allah berjumpa lagi dalam episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.